Halo teman-teman, di sini teman-teman harusnya sudah nggak asing dengan instrumen investasi yaitu emas. Ya, emas khususnya di tahun 2023 mengalami peningkatan tren. Kita bisa lihat nih, harga emas pada 31 Desember 2022 itu 1.026.000. Sedangkan tanggal 31 Desember 2023 naik menjadi 1.159.000. Artinya ada kenaikan yang signifikan yaitu 133.000 atau sebesar 12,96%. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat kalau kenaikannya dari emas ini sendiri sangat pesat. Sebenarnya apa sih yang membuat kenaikan ini? Yang pertama itu pelemahan dolar. Kita bisa lihat terjadi pelemahan dolar pada tahun 2023. Pelemahan ini sekitar 10%, hampir 10%. Kedua, ketidakpastian kondisi global. Ketidakpastian kondisi global kita bisa rasakan sendiri lah. Mulai dari peperangan, perang dagang, krisis-krisis yang ada terjadi di belahan dunia. Lalu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini terjadi dalam skala internasional, yaitu ketika The Fed menaikkan suku bunga acuan sehingga ini mempengaruhi seluruh keuangan dunia. Lalu yang keempat itu inflasi. Kita bisa lihat di tahun 2023 terjadi inflasi. Gak usah yang jauh-jauh, kita lihat aja dari harga-harga bahan-bahan pokok seperti beras dan telur yang meningkat tajam. Terjadi inflasi yang bisa dibilang sangat tinggi. Teman-teman, kita bisa lihat di sini harga emas naik di tahun 2023. Tapi apakah tahun 2024 bakal begitu lagi? Pakar-pakar ekonomi menganggap tahun 2024 akan terjadi pembalikan. Ini dikarenakan optimisme dari pakar ekonomi dan juga tinjauan bahwa The Fed yang akan menurunkan tingkat suku bunga acuan di tahun 2024. Hal ini bisa mendorong harga emas menjadi lebih rendah atau lebih stabil. Jadi kenaikannya nggak bakal signifikan seperti sebelumnya. Saya menilai bahwa harga emas yang di tahun 2004 kan memang akan mengalami tren yang bisa dibilang tidak akan sebagus tahun 2023. Tapi teman-teman bisa melirik dari perusahaan, yaitu perusahaan Antam. Kenapa? Ini teman-teman harus lihat ini. Jadi perusahaan Antam ini adalah perusahaan yang sekarang sedang melakukan manuver atau perubahan fokus industri, yaitu dari logam mulia ke arah energi terbarukan, yaitu nikel. Perusahaan Antam ini memiliki operasi penambangan yaitu di nikel, logam mulia, dan bauksit. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada 3 sektor penambangan. Dari peta ini kita bisa melihat bahwa tambang emas masih ada dan masih banyak. Kemudian dari sini teman-teman bisa melihat bahwa terjadi perbedaan atau pergeseran, sehingga Antam lebih memfokuskan kepada tambang-tambang dari sektor nikel. Kenapa? Karena visi-misi green energy yang digalakan oleh dunia dan juga Indonesia. Kenapa sih sebenarnya saham Antam ini menarik? Pertama, dia masih memiliki cadangan emas yang banyak. Kemudian teman-teman, terjadi pertumbuhan yang drastis dari sektor nikel, yaitu peningkatan penjualan biji nikel yaitu 72%.
dibandingkan capaian triwulan 3 2022. Nanti kita akan buka lagi lebih dalam di bagian situ. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa market share domestik biji nikel Antam ini masih 4%, jadi masih kecil. Tapi anak perusahaan yang dibuka sangat banyak, karena Antam ingin market share-nya itu bisa mencakup seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma 4%. Dan kedepannya memang kebutuhan biji nikel di Indonesia akan meningkat karena dorongan akan penggunaan baterai listrik untuk mendorong green energy. Lalu teman-teman, kalau dari segi ferronikel, nah kemudian teman-teman, dari segi ferronikel ini adalah olahan yang sudah value added dari biji nikel. Kenapa yang diekspor cuman ferronikel? Jadi di Indonesia itu ada larangan ekspor biji. Jadi segala macam biji-biji yang ada di Indonesia itu nggak boleh diekspor langsung, jadi harus diubah dulu. Nah, makanya ferronikel lah yang dikirim. Dan targetnya itu sekarang masih lebih banyak ke Cina. Kemudian market share ferronikel itu masih 8% yang Antam. Segi penjualan emas terjadi penurunan di tahun 2023 dibandingkan di tahun 2022. Hal ini mungkin dikarenakan harga emas juga meningkat kan, harga emas meningkat sehingga daya beli masyarakat juga mungkin bakal turun. Dari segi emas mereka tidak langsung memanuver gitu aja, jadi masih tetap mempertahankan penjualan emas dan mampu meraih pasar domestik yaitu 83%. Jadi ini sangat menarik. Dari segmen bauksit dan alumina juga terjadi kenaikan yang tumbuh sekitar 6%. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal bahas dari segi fundamentalnya. Ini bagian-bagian yang penting, jadi teman-teman harus perhatian baik-baik ya. Pada bursa akhir di 12 Januari 2024, harga Antam itu ditutup di 1625. Kita bisa lihat teman-teman, mulai dari earning per share-nya itu 158, diperkirakan 158 sampai di triwulan 3 2023. Kemudian teman-teman, yang perlu diperhatikan apa? Yang pokok pentingnya sih di bagian ini, kita bisa lihat di pernya itu 10,28 kali. Artinya teman-teman, untuk prediksi di tahun jika tetap konstan dalam 10 tahun, keuntungan yang didapat setara dengan nilai perusahaan saat ini. Kemudian teman-teman, PBV-nya ini untuk saham-saham yang berorientasi ke masa depan, PBV-nya ini cukup murah. Jadi dia saham emas dan punya nikel. Jadi saham ini dinilai 1,59 kali. Jadi ini harga yang standar dan bisa dibilang menarik. Kemudian teman-teman, dividend yield-nya ini 4,89%. Bahkan dividennya ini lebih tinggi dari bunga deposito. Jadi kalian mengharapkan capital gain, teman-teman juga bisa dapat dividen yaitu hampir 5% yang setara dengan bunga deposito, bahkan lebih. Kemudian teman-teman, dari segi DER-nya ini juga masih rendah, 44%. Apalagi ini saham yang 51%-nya dimiliki oleh negara. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari sektor penjualan terjadi penurunan penjualan senilai 3 triliun. Nah, nilai 3 triliun ini dikarenakan penjualan emas yang turun secara signifikan. Bahkan turunnya itu sekitar 4 miliar. Tapi ada sektor yang mendorong. Sektor yang mendorong ini adalah sektor biji nikel. Jadi sektor biji nikel di dalam domestik terjadi peningkatan tren dan nilainya itu 80%. Nah, di sini ada terjadi peningkatan sekitar 3 juta. Nah, walaupun ferronikel
turun. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kalau ferronickel turun berarti memang ada penurunan tren di luar negeri. Sebenarnya ini juga bisa didorong karena kondisi ketidakpastian. Tadi kita bisa lihat bahwa ferronickel diekspor ke Cina, dan Cina sekarang sedang di kondisi yang tidak baik lah. Kemudian teman-teman bisa lihat dari beban pokok penjualan juga terjadi penurunan secara signifikan juga, yaitu senilai 3 triliun. Nah, jadi penjualannya turun 3 triliun, beban pokok penjualannya juga turun 3 triliun. Nah, ini bisa dibilang sehat karena kita bisa lihat yang bikin turun itu apa? Karena pembelian logam mulianya. Jadi pembelian logam mulianya ini turun juga sekitar 4 miliar. Jadi setara dengan penjualan. Kemudian teman-teman bisa lihat, nah tadi kan ini kita udah bahas fundamental, sekarang kita bahas dari sisi teknikalnya. Dari sisi teknikal kita bisa lihat kalau harga emas secara internasional itu terjadi kenaikan tren pada akhir tahun 2023 dan awal 2024. Nah, harapannya ke depannya ini bisa terus naik. Kebetulan Antam ini memiliki perilaku yang berbeda. Mungkin karena orang-orang sudah menilai Antam ini diversifikasi, jadi nggak cuma emas. Jadi terjadi penurunan. Nah, penurunannya ini sebenarnya cukup sehat, jadi bisa dibilang koreksi wajar. Nah, untuk di sini teman-teman, MA50-nya di bawah MA200, jadi bisa dibilang ini belum uptrend, tapi harganya sedang berada di support. Teman-teman bisa mulai nyicil di harga 1.600 dan 1.540 kalau teman-teman tertarik dengan saham Antam yang berorientasi ke nikelnya gitu di masa yang akan datang. Kemudian, nah setelah tadi kita lihat semua teman-teman, ada 4 hal yang membuat saham ini menarik. Karena yang pertama, harga emas sedang uptrend, jadi ini akan mempengaruhi karena emas masih memegang lebih dari 70% penjualan di Antam. Kemudian sales nikel, yaitu khususnya biji nikel yang meningkat. Jadi teman-teman, untuk 1 tahun kenaikannya itu 70%-an, dan itu drastis. Jadi kalau kedepannya kita berpikir bisa naik 50-70% lagi di tahun 2024, bukan nggak mungkin kalau misalnya earning per share Antam bakal naik drastis. Kemudian teman-teman, sentimen yang menarik lagi juga di tahun 2024 khususnya triwulan 2 kemungkinan besar akan terjadi pembagian dividen. Pembagian dividennya ini diperkirakan 50% karena melihat di tahun 2021 dan 2022 dividen payout rasionya itu sekitar 50% juga. Jadi kalau kita tarik dari triwulan 3 2024, nilainya itu diperkirakan 79 atau sekitar 5% dari harga saham saat ini. Kemudian teman-teman, dari chart tadi kita bisa melihat bahwa dia sedang menuju ke supportnya. Jadi kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa nyicil di 1.600 dan 1.540 karena ini saham yang bisa dibilang berorientasi ke depan, jadi bagus buat disimpan. Kemudian teman-teman, apa sih yang menahan kenaikan harga sahamnya ini? Yang pertama itu sebenarnya belum ada dorongan yang skala besar. Jadi untuk misalnya belum ada kontrak kerjasama baterai listrik di Indonesia, jadi dorongan untuk pemakaian nikel ini belum besar. Nah, karena belum ada proyek ini, jadi bisa dibilang pasar nikel Indonesia juga masih mengalami tren yang bisa dibilang standar dan biasa-biasa saja. Kita berharapnya ke depannya, karena
grid energi ini dan kebutuhan nikel juga bisa dibilang menjadi poin penting untuk kendaraan listrik, harusnya kedepannya bakal ada, dan berharap mudah-mudahan di tahun 2024 ini. Kemudian teman-teman, yang nomor 2 itu adalah ini perusahaan BUMN, jadi milik negara. Artinya di sini kenaikannya itu nggak bisa signifikan karena bisa dibilang ya peran dari bandar juga nggak bisa sembarangan karena ini perusahaan BUMN. Kira-kira begitu teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.